Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini adalah perjumpaan pertama kita di podcast ABH. Kalau rekan-rekan sekalian mau ikut channelnya, nanti nama channelnya adalah Medico Legal Lab. Mohon maaf ya karena ini baru pertama. Jadi ya kami mau memperkenalkan diri dulu nih. Nanti nama channelnya Medico Legal Lab. Nah, di sini ada siapa saja sih? Dan kita mau bicara apa aja sih? Nanti ya, pelan-pelan, sabar. Saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Hisar Daniel. Saya bisa dipanggil Bang His, Pak HD, terserah, bebas. Kalau ketemu di jalan, asal jangan dipanggil Wimar Witular nih, karena rambutnya begini. Gimbal-gimbal begini nih. Tapi panggil saja Bang His, lebih gampang. Nah, di sini kita ada saya bilang ya, mereka guru-guru saya dulu, terus mereka juga adalah panutan saya di bidang medico legal, mereka juga sangat pakar di bidangnya, bukan hanya sekedar medico legal, tapi juga di ilmu lain, etika, patient safety, bahkan sampai asuransi kesehatan, asuransi profesi, semua mereka ketahui, mereka kuasai. Dan di sini ada Prof. Agus, boleh saya hai dulu Prof kepada pemirsa. Selamat pagi. Ada Prof. Budi. Selamat pagi. Dan ada juga Prof. Herkutanto yang saat ini beliau sedang ada di Bali. Bagaimana Prof, kabar, sehat? Syukurlah, alhamdulillah, selamat pagi. Ya. Oke, jadi rekan-rekan sekalian, karena ini perjumpaan pertama, tentunya pasti rekan sekalian pengen paham atau ingin paham lebih dalam tentang dunia yang dikuasai oleh beliau, yaitu forensik. Kalau saya bicara forensik, yang saya ingat cuma X-Files atau NCIS atau film-film lainnya gitu. Mungkin film detektif, film-film ya pokoknya film lah semua, seperti seolah cerita fiksi gitu. Dan ketika saya waktu masuk ke dalam pembelajaran forensik waktu masih pendidikan kedokteran, itu melihat otopsi mayat, sepertinya forensik tuh hanya otopsi mayat saja begitu. Tapi apakah iya hanya otopsi mayat saja? Nah, pasti penasaran kan? Oleh karena itu sekarang kita mau masuk nih, apa sih sebenarnya forensik itu? Nah, berhubung ada 3 orang yang memang sudah pakar sekali di bidangnya, nah kita ngobrol aja ya. Oke, kayak gini, supaya lebih mengalir, mungkin kita pengen denger dulu nih, apa sih alasannya ketiga Prof ini mengambil forensik? Apa ya? Apakah karena waktu itu kecemplung aja gitu, kesandung gitu, tiba-tiba forensik gitu? Atau mungkin karena dulu mainnya sama banyakan main bersama-sama orang yang hobinya baca komik detektif atau apa gitu. Nah, kita mau tahu dulu nih, cari tahu sebentar nih. Bagaimana kalau Prof. Agus nih, Prof? Dulu awal tertarik masuk forensik kenapa, Prof? Saya sebenarnya ikut 2 orang saya ini, Budi Sampurna dan Herkutanto. Iya, saya kecemplung ya. Karena saya dulu adalah memilih di kesehatan masyarakat dan kedokteran pencegahan. Itu. Pencegahan apa, Prof? Kejahatan? Pencegahan penyakit. Oh, penyakit. Cocok soalnya mencegah kejahatan masuk forensik. Jadi yang mempertemukan saya itu adalah AMI Football. Ada di kafetaria Fakultas Kedokteran. Iya ada. Kita biasa main ya, udah nggak ada. Iya. Nah, gara-gara main AMI Football, terus mereka berdua sudah masuk ke forensik duluan. Itu. Jadi saya paling kurang motivated dibandingin mereka berdua. Gitu. Tapi dalam perjalanannya memang akhirnya merasakan bahwa dunia forensik tempatnya gitu ya, Prof ya? Ya, jadi saya ingat nasihat Profesor Slamet Iman Santoso. Ya, kebetulan beliau guru ideologi saya ya, tapi sering ketemu karena beliau juga waktu itu anak pertamanya itu Dr. Sutomo Slamet Iman Santoso itu pernah masuk ke forensik untuk sementara pernah itu. Padahal beliau adalah spesialis kardiologi. Gitu. Dan kami juga di UMPTN, saya bersama Prof. Budi itu, kita sering ngobrol. Jadi kata beliau, nikmati aja sambil makan akan timbul nafsu makan. Nah itu ternyata betul. Sambil makan akan timbul nafsu makan. Luar biasa ya. Saya ingat. Ini inspirasi nih. Mungkin ada banyak, mungkin dokter-dokter umum atau mahasiswa kedokteran yang bingung mau masuk spesialis apa, ada peribahasanya nih, sambil makan nanti nafsu makan. Menarik nih. Jadi kalau bingung, tentukan satu, nanti sambil jalan juga pasti akan dapat. Nah, sekarang Prof. Budi, bagaimana Prof? Kisahnya, apakah kecemplung juga? Enggak. Ceritanya lebih duluan dari Prof. Agus tadi. Jadi waktu itu
forensik itu tenar bukan karena forensiknya ya. Tapi dulu namanya Lembaga Kriminologi UI yang ngetop ya. Namanya LKUI singkatannya. Jadi dulu kalau ada masalah forensik atau masalah kekerasan apa segala macam yang terjadi di luar, itu yang terinformasi adalah dan diinformasikan oleh media massa itu adalah LKUI tadi. Nah, dulu kita harus juga menghormati senior-senior kita ya. Dulu waktu itu kepala bagiannya adalah Prof. Arief Budianto. Itu dokter, bidang dokter. Dokter. Dan beberapa stafnya itu yang justru yang menarik, itu yang sering mendorong kita untuk masuk ke forensik itu adalah dan menunjukkan bagaimana mereka apa yang mereka lakukan itu untuk kepentingan masyarakat itu adalah ada 3 orang. Saya kira Dr. Abdul Munim Idris, saya kira kita kenal itu ya. Itu legenda itu di kita ya. Kemudian ada Dr. Sutomo tadi. Panggilannya Mas Tommy. Mas Tommy Slamet Iman Santoso, dan kemudian ada Dr. Sidi, ada tentu saja ada yang lain, ada Dr. Wibisana, Dr. Zahna Negana Winardi, Dr. Sidi, Dr. Swasti. Nah, mereka itulah yang kemudian mendorong kita untuk bisa masuk ke sana, dalam arti mari kita berbakti untuk negara melalui kedokteran forensik. Jadi dulu zaman masuk ke kepaniteraan di situ, saya sama Prof. Herkutanto. Nah, justru di situ kita ngobrol-ngobrol, wah ini benar juga nih, kita coba kita masuk ke sana, nanti terus masuk ke Fakultas Hukum, terus nanti kita bisa menguasai sini. Nah, ya, kenapa kita bilang Fakultas Hukum? Karena LKUI itu diketuai oleh Profesor Dr. Marjono Reksodiputro. SH itu. Beliau itu ahli hukum sebetulnya, dan dia saya kira tenar karena dia juga yang kemudian menjadi tim perumus KUHP berikutnya ya, yang kemudian lama sekali nggak jadi gitu ya. Tapi itu prosesnya bukan karena Prof. Marjono masalahnya, tapi saya kira kita setelah seluruh Indonesia itu ya. Itu kira-kira gambarannya mengapa kita menjadi tertarik untuk paling nggak saya sama Pak Herkutanto itu mengatakan kita masuk ke sini yuk, kita selesaikan karena kita memang kurang orang ternyata di forensik. Kita waktu itu kedokteran kehakiman namanya. Ya, kedokteran kehakiman judul yang resminya. Tapi kita biasa ngomong forensik memang. Sekarang masih ada tuh kedokteran kehakiman, Prof. Kalau dilihat di undang-undangnya masih ya, undang-undang yang lama itu masih bunyi 1981. KUHP ya, masih bunyi seperti itu. Nah, itu gara-garanya jadi kita harus mengakui bahwa ada orang-orang yang berbuat sesuatu lebih dahulu dan kemudian kita tertarik pada itu tadi. Waktu itu belum ada CSI tadi seperti atau yang Anda sebutkan tadi, belum ada. Jadi seandainya itu ada, mungkin itu akan menjadi salah satu pendorong juga buat kita. Tapi pada waktu itu enggak ada. Jadi kalau rekan-rekan sekalian perhatikan ya, simak, berarti kan sebenarnya ada pembuka jalannya. Dan ternyata bidang yang masuk di forensik itu udah kelihatan dari awal bukan hanya forensik tok. Jadi bukan hanya membayangkan otopsi mayat, otopsi jenazah, segala macam. Ternyata luas ya Prof ya. Luar biasa. Dan juga memang mungkin rekan sekalian bertanya ya, kenapa kok hostnya kok udahlah orangnya hitam, rambutnya keriting, pakai jaket hitam, kaos hitam, jeans hitam, sepatu hitam. Itu karena tadi ada satu sosok yang memang ya cukup menginspirasi lah, yaitu almarhum Dr. Munim Idris. Abdul Munim Idris. Dia tuh suka pakai hitam-hitam. Kalau kok ngajar kita tuh jaket kulit, yang tuh inget banget tuh. Ngajar pakai jaket kulit, jadi tongkrongannya itu udah bener-bener kayak ahli forensik yang suka ada di TV, di film-film lah Prof, kayak detektif gitu. Waduh, memang beliau tuh memang legend betul sekali. Nah, sekarang nih, kalau saya simak-simak tadi Prof, kayaknya Prof Herkutanto nih tadi bilang, yuk kita masuk hukum, yuk kita masuk ini, nyeret itu. Nah, bener gak tuh Prof? Kalau Prof Herkutanto gimana sejarah masuk forensiknya Prof? Apa yang menginspirasi, Prof? Ini terjadi sekitar 45 tahun yang lalu, kurang lebih. Jadi begitu masuk forensik, dan bertemu juga dengan Prof. Budi Sampurna pada waktu itu. Dan
kita itu yang saya ingat saling memprovokasi. Kok jadi senang pada bidang ini gitu tadi. Jadi kayaknya itu masuk di sini itu udah gagah banget gitu kayaknya. Jadi ketemu sama Prof Budi langsung krimi gitu tadi. Karena masuk lembaga kriminologi itu tadi. Jadi itulah awal mula dari kita memasuki dan kemudian setelah kita bercemplung di dalamnya dan memang benar di situ banyak bidang-bidang yang baru dan yang kata kuncinya adalah pembuktian. Jadi tidak hanya pidana saja, beyond forensik itu tadi itu banyak banget. Ternyata ilmu ini nanti Bang Hisar bisa mengeksplor lebih jauh lagi bahwa ini akan ternyata bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang di luar sekedar hukum pidana saja gitu loh. Itu kira-kira Bang Hisar. Mantap, Prof. Ini nih, jadi kita ya, kalau saya pribadi nih, Prof ya, ngelihat forensik itu kan tadi saya sudah bilang ya, berkaitan sama kepolisian lah, berkaitan sama hukum lah, berkaitan sama, padahal sebenarnya tadi kita lihat tuh ada something beyond that gitu. Kalau saya karena punya kesempatan bisa mampir sering ke rumahnya Prof Herkutanto, jadi kalau ngelihat perpustakaan beliau tuh, waduh luar biasa, banyak sekali buku-buku ilmunya. Jadi sebenarnya berarti prof-prof ini semua menguasai ilmu-ilmu lain gitu. Ilmu kanuragan mungkin. bukan, maksudnya gitu. Pasti prof-prof ini dalam perjalanan pendidikannya nggak cuma belajar forensik loh, Prof. Pasti ada bidang ilmu lain yang dikuasai. Boleh nggak sedikit diceritakan perjalanan waktu apa saja sih yang Prof sudah pelajari selama masa pendidikan mulai dari kedokteran, masuk forensik. Kayaknya bukan cuma forensik saja, Prof ya kelihatannya ya. Karena kalau diskusi itu bisa bicara soal etika, apa segala macam. Prof Agus gimana, Prof? Jadi karena saya pengekor dari Prof Herku dan Prof Budi, ya, saya inti dasarnya adalah karena waktu mahasiswa saya menjadi wartawan media Sekolah Pius, saya pemimpin umum. Jadi curiosity itu terpelihara di situ dan ini ternyata cocok dengan tadi pembuktian. Kita ingin tahu dan ya forensik itu sedikit paranoid karena kita nggak bisa mengungkap kejahatan ya kan. Nanti Prof Budi bisa menjelaskan. Tapi kalau pengalaman tadi, jadi setelah diledek-ledekin sama Prof Herku tuh, itu kok memperbaiki ekonomi melalui Fakultas Hukum, gitu, ya kan? Kan nggak linear. Kalau mau memperbaiki adalah Fakultas Ekonomi gitu. Jadi kami pernah kuliah di Fakultas Ekonomi berdua. Cuman nggak sampai selesai. Nah, itu perlu dipahami. Karena kita sebenarnya pengen membuktikan kalau memperbaiki ekonomi ya Fakultas Ekonomi gitu kan, gitu. Tapi ternyata Prof Herku yang benar ya. Nah, saya ternyata waktu 94 itu ada Fakultas Hukum Extension di Depok. Karena pindahan dari Rawamangun, Prof Herku itu adalah mendahului di Fakultas Hukum Rawamangun. Oke, nah kami di Depok 94, tapi alhamdulillah saya yang lebih dulu selesainya daripada beliau. Saya 3 tahun selesai, 3 tahun selesai, karena ngambil hukum administrasi negara. Itu, kalau beliau ngambilnya pidana semua, jadi agak lama gitu ya. Gitu. Jadi rupanya feeling saya lebih tepat. Gitu. Kemudian ada dukungannya karena LKUI itu kan paling bawah apoteker, Fakultas MIPA waktu itu. Kemudian kedokteran, nomor 3 itu adalah kriminologi, sosiologi, nomor 4 tuh Fakultas Hukum. Ya gitu. Nah, jadi ternyata saya ngikutin itu saya termasuk yang paling lengkap di antara mereka berdua gitu. Dapat semua tuh, Prof. Saya dapat kriminologi, magister, kemudian yang terakhir yaitu tadi nanti filsafat. Jadi saya alumni 4 fakultas di UI. Itu selesai semua, Prof. Selesai, alhamdulillah. Gitu. Tapi yang DO yang Fakultas Ekonomi. Wah, ini menarik ya. Berarti memang dari satu bidang ilmu bisa membuka, istilahnya menjadi kawah candra di muka gitu, bisa menggali ilmu-ilmu lain, justru malah menunjang ilmu utamanya gitu ya. Karena resepnya satu. Di kedokteran kehakiman saat itu santai. Jadi kita bisa menggunakan sisa waktu kita untuk hal yang produktif. Itulah salah satu resepnya. Gitu. Oke, ada lagi nih. Menggunakan sisa waktu untuk hal yang produktif.
Oke, baik Prof. Nah, Prof Budi gimana Prof? Kisahnya Prof? Dari bertiga, yang paling gagal itu saya. Loh, kenapa bisa begitu? Nggak banyak yang bisa saya capai. Hukum ikut. Kebetulan selesai. Tapi lebih panjang dari Prof Agus ya. Ya, 1 Prof tahun. Agus 3 tahun, saya lebih dari itu. Kemudian tentu sebetulnya selesai di situ kita yang berkaitan dengan pekerjaan ini tadi. Tapi kemudian kan kita bicara tentang bahwa urusan kriminal, jadi urusan pidana di kita, itu ternyata ada hubungannya dengan hak asasi manusia ya. Sehingga akhirnya kita juga bekerja bersama-sama dengan ini. Dulu saya termasuk orang yang cukup dekat dengan Komnas HAM. Jadi pada waktu masih ada masalah-masalah di Aceh. Aceh pasca apa tuh Prof? Dom. Pasca Dom. Ya, daerah Itu kita operasi militer. sampai banyak latihan kita dengan di bawah bimbingan kawan-kawan dari negara lain internasional itu untuk melakukan bagaimana melakukan penyelidikan suatu kematian akibat suatu jadi kayak pelanggaran HAM itulah ya. Jadi kita bekerja di sana melakukan itu dan kemudian juga sehingga kita terdorong ke arah sana. Sambil juga kemudian kita memahami kalau begitu juga tidak hanya tentang HAM saja yang berkaitan, tetapi juga tentang kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, gitu. Sehingga itu kita kemudian kembangkan bersama dengan NGO pada waktu itu ya LSM yang bergerak di bidang itu, ada Komnas HAM, kan itu pemerintah ya tapi ya. Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, kemudian ada beberapa organisasi internasional di bidang perempuan dan UNICEF itu untuk mendirikan pusat krisis terpadu. Jadi memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak. Sampai sekarang masih ada itu Prof? Masih. Itu mulainya di kita itu pada waktu tahun itu ya, tahun mendekati tahun 2000 lah itu tadi ya, kurang lebih. Jadi itu merupakan bagian yang sepertinya kita mengembangkan ke arah sana, tapi sayang saya tidak mengambil dari ilmunya tadi, jadi bukan ilmunya, tapi ini terapannya kita langsung kerjakan. Yang agak sedikit berbau ngilmu juga itu adalah kita juga memikirkan bahwa peranan kedokteran forensik itu juga ada pada waktu kita ada suatu kecelakaan pesawat ya, kecelakaan transportasi, maka harus ada penyelidikan. Dan pendidikan itu dulu kemudian kita membuat KNKT, jadi kok kita membuat bukan negara membuat KNKT. Waktu itu masih Prof Diran ketuanya, nah, itu termasuk kita yang diajak menjadi orang-orang pertama yang ikutan itu tadi. Campuran itu ada pilot, ada orang engineering, ada kita psikiater, nah, itu mempelajari tentang bagaimana kita melakukan investigasi pada kecelakaan pesawat, terutama tentu buat kita adalah yang human factors ya, jadi faktor-faktor manusianya. Itu kira-kira arahnya. Jadi saya bergeraknya ke situ. Dan pada waktu ada bom Bali, mulai lagi kita bergerak lagi. Jadi saya lebih cenderung bukan belajarnya, tetapi terapannya kita kerjakan. Jadi waktu itu kita melakukan identifikasi harus dikerjakan. Jadi kita mendatangkan ahli-ahli identifikasi dari negara lain, kita sama-sama belajar, itu yang kita kerjakan. Jadi itulah kembangan-kembangan yang kemudian menurut kami sih itu suatu pengembangan ilmu kedokteran forensik juga yang diterapkan langsung pada bisa di disaster, bisa di kekerasan terhadap perempuan, anak, dan segala macam gitu. Kira-kira gitu gambaran. Masih. Jadi ada yang benar-benar menguasai banyak bidang secara esensialnya, tapi ada juga di antara Prof bertiga ini yang mampu menerapkan atau mungkin nanti dia kan pastinya bersinergi semuanya kan Prof bertiga ini menerapkan ilmu-ilmu itu dipakai jadi bermanfaat gitu. Oh, ini menarik nih. Coba saya mau dengar dulu kalau Prof Herkutanto. Ada yang berhasilnya ada. Beliau double spesialis. Spesialis kedokteran penerbangan. Nah, itu lupa tadi. Ya, bukan gagalnya, berhasilnya ada. Ada kedokteran penerbangan. Yang saya juga termasuk salah satu anggota yang sempat di bidang matanya Prof waktu itu ya.
gitu Pak. Jadi pengelola juga waktu itu diminta. Oke, sekarang kalau Prof Herkutanto bagaimana Prof? Apa saja yang sudah dikuasai dan bagaimana kisah perjalanannya Prof? Dalam pendidikannya ya terutama ya. Adalah satu hal yang sangat ironis yang saya alami. Jadi ketika saya hampir menyelesaikan fakultas kedokteran, belum selesai. Itu dua orang teman SMA saya mengatakan, Her, saya ini cuma lulusan SMA. Kamu sudah hampir sarjana. Bisa nggak kamu tolong saya? Akhirnya saya bantu mereka. Saya kumpulkan mereka bertiga dengan saya. Kemudian kita belajar bareng-bareng. Saya berikan bahan-bahan ikut fakultas hukum. Kita belajar untuk masuk fakultas hukum UI waktu itu tadi. Nah, kemudian ketika testing, saya juga ikut memberikan support moral pada mereka. Ada tiga hari testing pada waktu itu di Senayan, sekitar tahun 79-an, sebelum 79. Yang pertama, saya telat 5 menit. Yang kedua, saya telat 15 menit. Yang ketiga, saya terlambat 20 menit. Karena niatnya itu adalah membantu teman-teman saya untuk mensupport mental saya. Tapi, ironisnya, yang diterima cuma saya. Nah, saya tidak berencana sama sekali masuk fakultas hukum. Tidak terpikirkan sama sekali. Tadi. Jadi ini adalah suatu kecelakaan sejarah bagi saya. Nah, akhirnya ya sudah, saya teruskan saja. Jadi saya fakultas hukum sambil ikut kepaniteraan di kebidanan. Jaga malam di kebidanan, itu belajar juga hukum. Dan pada saat saya belajar hukum, di situ saya mulai terasa gelisah. Saya jadi sebel banget sama hukum. Kayaknya kok muter-muter dan nggak to the point gitu. Ya karena saya dididik di bidang kedokteran yang to the point, sedangkan hukum itu humaniora yang tidak demikian. Sebel sekali. Yang belakangan saya paham sekali kenapa kok mereka harus begitu. Dan disinilah ilmu-ilmu kedokteran dan hukum itu seperti minyak dan air, tidak mudah untuk bersatu cara berpikir. Selanjutnya sekitar tahun 1981-82 timbullah organisasi yang namanya Perhuki, Perhimpunan Hukum Kedokteran Indonesia. Karena beberapa pejabat dan senior kita itu pergi ke Gent di Belgia, ada Kongres Hukum Kedokteran dan mereka itu mendirikan hukum kedokteran di Indonesia. Oleh almarhum Dr. Handoko Condro Putranto sebagai beliau adalah seorang dokter forensik senior dan juga anggota Perhuki. Waktu itu saya ditarik menjadi anggota Perhuki. Ya, saya ikut-ikut. Kemudian ikut menyelenggarakan seminar, ikut jadi wakil moderator. Waktu itu adalah almarhum Profesor Suryono Sukanto. Dan kemudian hukum kedokteran ini didukung oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ini sebagai suatu disiplin yang baru. Ada beberapa orang yang memulai mengembangkan, membuat tesis di bidang hukum kedokteran ini. Dan kemudian saya sendiri jadi berpikir, wah, saya di kedokteran forensik. Akhirnya saya kaitkan dengan apa yang saya pelajari di bidang hukum. Ini ternyata merupakan ilmu bantu yang sangat berguna, khususnya di bidang pembuktian. Seperti kata Prof. Agus tadi. Dan dalam pembuktian-pembuktian itu, tidak hanya pembuktian hukum, tapi pembuktian faktual itu letaknya di kedokteran forensik. Sehingga saya teruskanlah. Oke, jadi sangat relevan saya belajar ini. Ada dua sisi. Ada kedokteran untuk hukum
yaitu kedokteran forensik, dan ada hukum untuk kedokteran, yaitu hukum kedokteran atau medical law. Yang ini kemudian saya pahami sebagai suatu nuansa mediko-legal itu yang sangat kental, di mana saya mencoba untuk menjalinkannya itu tadi. Tapi ironis lagi, ketika saya mencoba untuk menekuni, saya dihujat oleh dua orang teman saya ini tadi, Prof. Agus dan Prof. Budi. Dia tahu bahwa sebagai seorang yang baru mentas dari Fakultas Kedokteran, membina keluarga, ekonomi juga sedang bertumbuh. Itu memang ekonomi menjadi tantangan utama pada keluarga-keluarga muda. Dikatakan, Her, kalau mau memperbaiki ekonomi, masuklah fakultas ekonomi. Jangan masuk fakultas hukum. Waduh, ya. Baik. Akhirnya mereka berdua itu masuk fakultas ekonomi. Kalau nggak salah cuma 6 bulan aja ya, Prof. Budi, Prof. Agus ya. Saya setahun, Pak, setahun. Nah, Sama tapi. kemudian saya jawab mereka begini. Apabila orang sudah berkecimpung dengan masalah hukum, maka dia tidak akan memikirkan ekonominya lagi. Nah, itu adalah cuma sekedar bercanda antar kita saja. Kemudian, tahun 1988, istri saya wisuda. Dia di FKM. Pada hari yang sama, tanpa saya katakan pada siapapun juga, saya di wisuda Fakultas Hukum. Jadi, ketika istri saya itu menggunakan toga, saya juga tiba-tiba muncul menggunakan toga, saya dimarahin. Kamu malu-maluin aja, pengen sok-sok di wisuda dan terusnya. Nah, saat itulah baru sadar bahwa saya juga di wisuda pada waktu itu tadi. Dan pada saat itulah saya diajak oleh Profesor Suryono Sukanto almarhum untuk mengajar di Fakultas Hukum. Dan di situ saya makin mendalami, dan juga beliau memberikan banyak hal-hal yang sifatnya adalah tentang kausalitas dan bahkan tentang filosofi hukumnya. Dan kemudian sekitar tahun 1982 saya ke negeri Belanda untuk memperdalam forensik saya. Di situ saya melihat dengan jelas betapa masalah kausalitas secara fisik itu ditentukan di dalam kerangka pemikiran forensik. Saya ingat Prof. Budi Sampurna waktu itu ke Bonn, kalau nggak salah ya. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Ke Jerman beliau tadi. Dan kemudian di situ saya mencoba untuk mengkawinkan kedua hal itu. Nah, kemudian setelah itu saya diminta menjadi konsultan untuk di bidang hukum kesehatan. Sambil juga saya mengembangkan diri dengan diisi oleh beberapa senior-senior saya di bidang hukum kedokteran. Antara lain mungkin Prof. Agus Saurudi masih ingat Pak Guandi SH. Beliau di Rumah Sakit Husada. Beliau adalah seorang SH zaman dulu dari UI, sangat dalam ilmu hukumnya. Saya banyak menimba ilmu dari beliau. Namun pada waktu itu ada satu kasus yang muncul, yaitu kasus Dr. Stianingrum. Dan waktu itu kami juga diajar juga oleh Prof. Umar Seno Aji. Pada waktu itu adalah Jaksa Agung dan kemudian menjadi Ketua Mahkamah Agung kalau tidak salah, yang kemudian membuat jurisprudensi tentang hal itu, tentang hukum kesehatan. Di sini saya makin menyatu di dalam hukum kesehatan. Mulai banyak terpapar pada kasus-kasus. Tapi secara tidak dinyana, tiba-tiba ada dua orang teman saya yang tadinya menghujat saya kenapa masuk fakultas hukum, diam-diam masuk fakultas
Hukum juga, begitu loh. 12 tahun kemudian, ya ketahuan ketika mereka itu sedang membuat skripsi Fakultas Hukum. Ya saya sembelih mereka habis-habisan, begitu tadi. Dulu ngatain saya, sekarang begitu. Tapi intinya kami jadi bertiga jadi guyup. Kami jadi mempunyai satu keyakinan bahwa masalah di bidang hukum kesehatan forensik yang kita katakan sebagai medico-legal itu merupakan hal-hal yang dianyam, bukan ditempel-tempelkan. Apabila seseorang mempelajari kedokteran sendiri, mempelajari hukum sendiri, maka tidak akan terjadi fusi. Di mana letak kelemahannya? Pada saat pembuktian. Karena untuk menyelesaikan kasus pada dasarnya adalah Rechtsfeiten atau pembuktian. Apakah hal ini nampak jelas pada kasus itu atau tidak? Selanjutnya, saya memperdalam ke Melbourne di Monash University untuk masalah forensiknya, khususnya clinical forensic medicine. Bagaimana logika-logika kedokteran dan hukum itu dianyam jadi satu, dan saya juga memperdalam di La Trobe University, Master of Laws, saya ambil, di mana Prof. Budi waktu itu juga kalau nggak salah ke Jepang ya, itu memperdalam forensiknya juga, dan juga ke US, dan juga kami bersama-sama menggali katakan kasus-kasus HAM dalam arti kata ekshumasi di Aceh, di Timur waktu itu, sekarang Timor Leste, perbatasan itu. Kami di situ kami melihat, mempelajari bagaimana kausalitas secara faktual itu kita sambung-sambungkan sebagai kita menyambung sebuah puzzle. Nah, kemudian saya berkesempatan untuk ke Amerika. Saya mempelajari, mengembangkan lagi. Ketika seorang dokter itu bermasalah, kenapa sih sebabnya? Sehingga itu kemudian kita melihat adanya satu, bagaimana pencegahannya. Saya mempelajari clinical governance US. Bagaimana komite medik itu bekerja. Bagaimana clinical privilege. Bagaimana itu semua hal-hal itu diatur pada tataran meso, pada tataran institusional. Kemudian saya sempat juga belajar insurance medicine ke Kanada. Di situ kembali lagi, medical legal causality itu ternyata itu sangat berkembang dengan pesat. Akhirnya itu yang saya bawakan dalam satu pidato guru besar saya, teknik-teknik Fouché-Lachère, yaitu medical legal causality analysis. Itu juga dengan masalah. Banyak hal-hal tertentu yang kemudian kita anyam, bukan ditempelkan sementara. Yang akhirnya Prof. Budi dengan kecerdasannya, begitu ada yang sangat kritis untuk bidang hal ini. Prof. Agus dengan wisdomnya yang memiliki cara berpikir yang out of the box, yang kadang-kadang kita nggak paham, tapi banyak gunanya. Nah, inilah kita bertiga mengembangkan satu kebersama-samaan yang kita betul-betul melting. Sehingga kami ini adalah komplementer. Begitu Bang Gisar. Wah. Jadi, aduh, penuh banget nih. Ini kalau istilah anak Gen Z sekarang ini omongannya daging semua ini, Prof. Walaupun cuma bicara soal sejarah. Ini kita belum bicarain topik-topik menarik lainnya loh. Ini baru muka dimahnya ini. Jadi siapa bilang prof-prof yang mungkin sudah senior gitu ya. Tapi ternyata memang betul semakin senior itu biasanya asam garam tuh makin ketara gitu. Makin udah berasa asam garamnya. Sudah dinikmati semuanya. Nah, jadi kalau saya perhatikan berarti sebenarnya medico legal itu, ini mungkin saya sedikit menyinggung sedikit ya Prof ya, Dok ya, Prof ya semua. Jadi medico legal itu
bukan sesuatu yang belajar hukum, belajar dokter, udah gabung-gabungin aja sendiri. Jadi kalau rekan dokter sekalian perhatikan, jadi memang rootnya itu awalnya dari prof-prof ini yang belajar dari forensik karena di sana ada pembuktian. Lalu kelihatan sekali kan bagaimana mereka develop dari mulai kriminologi, lalu kemudian mereka masuk ke penerapannya di dunia di dunia tadi ada HAM segala macam, kemudian dunia perumasakitan, lalu kemudian masuk ke dunia hukum. Jadi bukan berarti menjadi dokter, menjadi ahli hukum, plop ketemu menjadi seorang, enggak ternyata ya Prof ya. Jadi memang itu adalah sesuatu yang dibangun. Mungkin ada salah satu Prof misalnya bisa memberikan pencerahan kapan pertama kali dunia medico legal kita dibangun Prof di Indonesia ini? Jadi gini, itu tidak terlepas dari penamaan medico legal ya, nempel di belakangnya forensik ya. Jadi kalau kita lihat UI itu adalah mempelopori ya untuk menempelkan itu. Kenapa? Karena kita merasakan bahwa trio ini mendalami fakultas hukum, mendalami hukum, dan kita bisa membuat sintesis, tadi kata kuncinya anyaman itu sintesis. Jadi kita endapkan masing-masing dengan pengalaman praktis kita dan kita forecasting ke depan agar ilmu itu tetap eksis gitu. Nah, jadi kalau cita-cita ke depan nih, kalau mau ngambil S3 medico legal, adanya di kedokteran. Tapi kalau mau ngambil S3 hukum kedokteran, di fakultas hukum. Kita akan membuat satu diferensiasi, yaitu apa? Sebenarnya cara berpikir yang tadi Prof. Herku sampaikan, Prof. Budi sampaikan, itu adalah bagaimana ilmu kedokteran itu, melalui prinsip-prinsipnya diagnosis, terapi, prognosis tadi, ya, itu bisa kita terapkan ke dunia nyata, ke kasus-kasus yang ada, ya, yang dengan kausalitas dan sebagainya. Dan spesialis forensik itu menurut undang-undang adalah produsen alat bukti. Ya, jadi kita bisa membuat visum, CQ dokumen di alat bukti itu dan juga keterangan ahli. Itu. Nah, ini yang menjadikan kita hybrid tadi itu sebagai, kalau saya selalu katakan istilah populer adalah IPC. Kita itu ilmu makhluk IPC. Gabungan antara IPA dengan IPS tadi yang Prof. Herku sampaikan. Nah, ternyata IPC itu bisa survive dan itu terbukti dari penamaan departemen kita dengan medico legal. Setahu saya itu saya ketua yang pertama, Prof. Budi adalah ketua kolegium medico legal ya. Kalau ketua forensik itu Dr. Wibisana waktu itu. Dan sejarahnya kita pisah dari Ikatan Ahli Patologi Indonesia. Oh, iya. Ya, ada patologi anatomi, patologi klinik, terus kita patologi forensik waktu itu. Dan kita berkembang sehingga kita merintis dan alhamdulillah nama medico legal akhirnya diikuti oleh seluruh center-center yang ada sampai sekarang. Dan memang untuk medico legal ini adalah lahan yang baru. Sebenarnya dalam pemahaman saya, medico legal itu adalah tadi kita kembali ke kitohnya tadi, yaitu memperbaiki ekonomi gimana caranya sih gitu. Jadi dari sisi forensiknya tadi ternyata ada cerobong besar kita bisa naik ke atas gitu. Dan kami menikmati. Jadi saya termasuk menikmati. Kenapa? Karena saya adalah dokter SH pertama yang ditarik sebagai kepala biro hukum di Departemen Kesehatan saat itu. Gitu. Ya artinya aplikasinya ada, pengakuannya ada gitu ya. Jadi memang medico legal itu adalah survivability, tapi akhirnya menjadi satu disiplin tersendiri yang diharapkan nanti ke depan makin lama makin banyak. Karena kita tahu bahwa kejahatan juga makin berkembang. Itu kira-kira nilai plusnya ya, dari melengkapi Prof. Herku tadi. Mungkin Prof. Budi ada mau tambahkan, Prof? Sebetulnya ya, harus kita pahami juga itu memang pengembangan cara berpikir orang. Jadi dulunya memang kita sangat terkotak-kotak seperti itu. Seperti di dunia juga sama, patologi forensik. Yang dikenal itu sini, forensik patologi gitu. Nggak ada dokter forensik, itu nggak ada. Jadi forensik physician itu hanya diartikan pada waktu itu adalah diterapkan pada orang-orang yang bekerja untuk membantu polisi. Itu sehingga mereka menjadi police surgeon gitu misalnya gitu ya. Jadi tapi kemudian orang kan berkembang. Kalau forensik untuk orang mati itu sudah dikembangkan oleh forensik patologi. Terus forensik untuk orang hidup siapa yang mengembangkan gitu.
yang berpikir gitu tuh ternyata semua orang patologi forensik semua. Sehingga mereka kemudian mengembangkannya. Di Inggris kemudian ada medical jurisprudence, di kita Belanda ada clinical forensic medicine. Hal di tempat negara-negara lain juga kurang lebih clinical forensic medicine jadi berkembang juga. Nah, kemudian lah kita menyebutkannya kita bahwa ini clinical forensic medicine. Nggak bisa juga dihilangkan pendapat bahwa clinical forensic medicine adalah sesuatu yang terpisah dari forensik patologi dan juga terpisah dari medical legal. Ya, itu yang bikin menariknya di situ. Di Indonesia, medical legal kita kembangkan, kita munculkan itu. Memang pembuat pencetus pertamanya Prof. Agus gitu. Tapi saya kira pengembangannya se-Indonesia itu kurang lebih sama. Jadi semua kita orang-orang forensik itu melihat bahwa ini harus kembang sampai ke situ. Karena kalau tidak nggak mungkin bisa meliputi semua yang seharusnya diketahui oleh para dokter. Ya akibatnya kemudian itu berkembang dan saya kira menarik kita akhirnya bisa sepakat bahwa tidak ada yang menentang. Jadi begitu dicetuskan itu langsung semua orang sepakat betul. Jadi mau nggak mau kita harus mengatakan forensik itu tidak hanya patologi tapi juga klinikal dan juga medical legalnya mau nggak mau harus masuk semuanya. Itu menarik memang jadi pada waktu perkembangan itu disepakati oleh seluruh orang-orang forensik di Indonesia. Kira-kira gimana? Oke, jadi memang berarti bisa disimpulkan bahwa ketiga Prof ini adalah pilar pertama ya Prof ya. Ya bisa kita ya saya bisa lah. Saya boleh lah saya menyaksikan bagaimana dari kisah-kisahnya kalau saya bisa menyimpulkan sendiri sih Prof ya. Mohon maaf bukan memaksakan pemikiran saya kepada para pemirsa tapi kalau kita dengar sendiri ya mungkin kita bisa simpulkan bahwa Prof ini adalah mereka-mereka yang membangun pilar medico legal di Indonesia. Dengan ini lagi loh, mereka bukan awalnya bahkan tidak ada pemikiran untuk menjadi sarjana hukum. Tetapi ternyata bidang ilmu mereka sendiri yang menggiring mereka sehingga akhirnya menciptakan suatu bidang ilmu baru, variasi, mungkin istilahnya pengembangan ilmu yang bisa kemana-mana dan bermanfaat. Dan bahkan di rumah sakit pun sangat bermanfaat ilmu ini. Saya merasakan sendiri banyak berdiskusi dengan para prof, itu berkaitan dengan manajerial, berkaitan dengan saat saya berpraktek, itu luar biasa. Jadi memang menarik. Nah, kita sudah mau sampai di penghujung dari podcast kita hari ini, Prof. Mungkin karena ini menjadi sesi pembuka kita, mungkin saya minta ketiga Prof ini untuk menyampaikan pesan untuk dunia kedokteran. Tidak spesifik kepada dunia medico legal atau forensik, tapi lebih ke dunia kedokteran. Mungkin dimulai dari Prof. Herkutanto dulu nih yang paling jauh. Silakan Prof. Pesannya kepada dunia kedokteran sekarang apa nih Prof? Baik. Di dalam dunia kedokteran saat ini, dunia kedokteran memiliki suatu tantangan yang baru di dalam era disruptif ini, khususnya di bidang pengembangan ilmunya sendiri dan di bidang relasi dengan pasien dan masyarakat. Di bidang kedokteran sendiri, ini kita melihat perkembangan ke arah personalized medicine. Dan dengan relasi dengan pasien dan masyarakat, kita melihat betapa peranan sosial media itu sangat dominan. Pesan saya adalah, bersiap-siaplah dan bijaksana-bijaksanalah dalam menjalani profesi kedokteran di dalam suatu konteks lingkungan di mana era disruptif ini sangat dominan mempengaruhi gerak-gerik kita. Kita berbeda dengan yang dahulu. Praktek kedokteran yang dahulu dengan sekarang ini berbeda. Begitu juga relasinya. Untuk itu, ikutilah perkembangan zaman, baik di dalam teknis medisnya maupun di dalam cara berkomunikasi dengan pihak lain menggunakan sosial media. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Prof. Herkutanto. Mungkin saya balik ya. Jadi Prof. Budi dulu. Prof. Budi, bagaimana Prof? Saya kira pada intinya mirip ke arah sana ya. Artinya bahwa
dunia kedokteran, para profesional yang dulu kita menganggap semua kerja kita itu diatur dengan profesi kita. Sekarang kita harus mengatakan tidak cukup. Karena kita berhadapan dengan sesuatu yang berbeda ya. Dulu kita bekerja mandiri, bisa menyelesaikan masalah profesi. Menangani pasien selesai dengan semua peralatan yang kita punya sendiri. Sekarang tidak mungkin. Mendiagnosa penyakit boleh dianggap nggak boleh lagi kita hanya dengan pemeriksaan fisik. Jadi kita sudah mulai mengatakan bahwa teknologi itu harus membantu kita. Jadi baik itu berupa laboratorium, imaging, radiologi segala macam itu membantu kita untuk mendiagnosis. Baru diagnosis. Terapi pun demikian. Sehingga akibatnya adalah dunia profesi kita ini banyak dipengaruhi oleh industri. Jadi sekarang bahayanya apa sebetulnya industri? Bukannya industri itu menolong kita. Setuju menolong betul. Tetapi di balik menolongnya itu dia membutuhkan biaya yang tinggi. Dan itu mengakibatkan kita bergerak menjadi seperti orang yang harus punya rambu-rambu. Nah, terutama oleh karena alat industri yang kemudian kita pakai tadi, alat-alat teknologi tadi, itu umumnya diselenggarakan atau disediakan oleh korporasi. Kita bekerja sekarang lebih banyak di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang lain, baik itu laboratorium atau peralatan-peralatan yang imaging dan seterusnya tadi, semua dana butuh biaya tinggi. Sehingga akibatnya adalah kita terbiasa sepertinya kita bekerja diatur tidak lagi oleh profesi doang, maaf kita mengatakan doang ya, tidak hanya oleh profesi, tetapi juga oleh korporasi. Karena begitu bekerja di rumah sakit membutuhkan berbagai peralatan yang kita memang butuhkan, dan peralatan-peralatan itu ternyata mau tidak mau harus ada rambu-rambu bisnisnya ya. Sehingga etik kita yang biasa kita menyebut etika profesi tidak cukup. Harus dikombin dengan etika bisnis, etika korporasi, etika institusi kita tempat kita bekerja, sehingga kita menjadi orang yang utuh. Bukan hanya sebagai profesi, tapi kita juga bagian dari korporasi. Kita harus menyelamatkan semua untuk kepentingan pasien, gitu, arahnya gitu. Mudah-mudahan bisa dipikirkan bahwa bagaimana caranya itu. Banyaklah kita belajar comply pada peraturan, comply pada etik dan seterusnya. Terima kasih. Luar biasa. Aspek berbeda tapi pesannya mendalam dua-duanya nih. Bagaimana sekarang Prof. Agus? Jadi walau bagaimanapun yang namanya dokter itu adalah figur penolong kemanusiaan ya, yang tentu saja berbeda dengan profesi lain. Dan memang kepemimpinan profesi itu adalah satu di antaranya adalah dunia kedokteran ya, sejak zaman dulu sampai sekarang. Nah, kita juga memahami, ini pendapat saya, kita perlu wisdom ya tadi, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, kehendak masyarakat, dan juga perkembangan tadi modal kapital itu, atau dulu itu istilahnya kita menggunakan sosiologi hukum, dipadukan dengan pelayanan kemanusiaan, itu memang jatuhnya di yang namanya tadi yang Prof. Budi sampaikan, Prof. Ego, sebenarnya itu adalah namanya adalah bioetika, gitu. Bioetika dan humaniora kesehatan itu inti dasarnya ke sana, karena ada interaksi antara ilmu pengetahuan alam dengan ilmu pengetahuan kemanusiaan tadi. Gitu. Nah, forensik itu adalah salah satu ukuran maturitas atau kematangan profesi. Jadi kalau misalnya satu profesi mengklaim, saya adalah profesi yang tua, tapi tidak ada forensiknya, tidak ada subnya forensik, kalau hemat saya adalah belum mature, belum matang. Karena kembali lagi, di dalam istilah forensik itu ada saling otokritik. Jadi profesi itu bisa maju kalau ada otokritik internal. Nah, satu di antara
modalitas untuk kritik itu adalah melalui forensik dan dengan pembuktian. Kita tidak bisa melindungi dokter-dokter yang menyimpang. Oke, tapi sekali lagi ketika bicara pembuktian, ya salah satu di antara yang sudah tersedia metodologi adalah melalui forensik. Itu hemat saya. Terima kasih. Wah, terima kasih Prof. Jadi memang berarti bidang saya belum mature deh. Jadi ketahuan bidangnya belum bidang yang saya kuasai masih belum mature karena belum ada sub forensiknya. Mungkin tugas saya nanti Prof bikin sub forensik. Gabung ke kita. Nah, iya. Oke, baik Prof. Ya, jadi memang menarik ini kalau melihat berbicara kita pasti bisa panjang banget Prof. Dan kita bisa sampai berapa? 3 jam, 4 jam. Apalagi kalau Prof ini sudah mulai diskusi. Kalau pernah dengar mereka bertiga diskusi pasti pengen dengerin aja gitu. Dipenterlengin aja gitu, liatin aja nih kayaknya seru banget nih ngomong apa sih gitu ya. Tapi memang mereka ini memang luar biasa. Ibaratnya kalau saya penggemar bola nih Prof. Jadi saya melihat beliau bertiga ini seperti melihat trio Belanda di AC Milan di tahun akhir 80 90-an. Mungkin masih ingat ya rekan sekalian ya. Ada Frank Rijkaard, Ruud Gullit sama Marco van Basten. Tinggal diatur aja kapan si Prof Herkutanto jadi Van Basten, kapan Prof Agus jadi Ruud Gullit, kapan Prof Budi jadi Frank Rijkaard, ya begitulah. Mereka perannya berganti-gantian terus. Makanya tadi lihat kan bagaimana mereka punya diversifikasi dari ilmu pengetahuan mereka, tapi bisa diterapkan dengan sangat baik dan juga mereka banyak berperan di kebijakan kesehatan di negara ini. Luar biasa sekali. Jadi terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah stay di sini. Mungkin ada 30-40 menit, mungkin hampir 1 jam menikmati kita bicara ngalor ngidul tentang apa itu forensik, kenapa ada medico legal dan pesan untuk dunia kedokteran sekarang. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semua. Jadi cukup sampai di sini Prof. Nanti kita sambung dengan topik-topik yang lain, mungkin dengan bintang tamu yang lain yang lebih luar biasa, mungkin yang juga kekinian, topik kekinian kita akan kita bahas di sesi-sesi podcast ABH berikutnya. Jadi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Insyaallah.